Now check it. Call Lil C's. Tell that motherfucker to bring me some motherfucking weed to the hospital. Man. Fuck that. Tell Uncle Porter to go pick up 10,000 from Dez and go take about like 20 G's from Gino. Tell that motherfucker to get this nigga next door up out of here. That nigga be snoring all night. I can't sleep. And call that big butt nurse with the long hair to come suck my dick. Bad boy, Dez, come on. The doctor said I need about 3 weeks of recovery. But the nurses is loving me, saying the best part of the day is my half. Feeding me breakfast and giving me a sponge bath. Niggas say I died dead in the streets. Jadi saya akan menunjukkan beberapa gereja yang ada di daerah saya. Walaupun menyembah Tuhan yang sama, tetapi setiap denominasi gereja memiliki perbedaan masing-masing. Dan sekarang saya akan menjelaskan perbedaan di beberapa denominasi gereja yang ada di daerah saya. Jadi saya sekarang akan menjelaskan bagaimana denominasi gereja di tempat saya. Jadi yang pertama itu ada HKBP Bali G. Jadi HKBP Bali G yang membedakannya dengan gereja lain adalah yang pertama dari segi tata ibadah. HKBP Bali G menggunakan liturgis, sedangkan gereja lainnya berbeda. Yang kedua adalah dari segi khotbah. Biasanya pendeta menggunakan khotbah dengan bahasa Batak Toba maupun bahasa Indonesia. Selain itu dari segi penyembahan, biasanya HKBP Bali G menggunakan segi penyembahan dengan kidung jemaat dan buku ND. Selain itu juga biasanya pakaian yang dipakai oleh masyarakat di sini tuh lumayan sopan, biasanya harus menggunakan gaun dan menggunakan celana. Jika perempuan ingin menggunakan celana pun dia harus menggunakan. Sekarang saya berada di gereja Katolik. Jadi terdapat beberapa perbedaan antara gereja karismatik dan juga gereja yang lainnya. Yang pertama dari segi tata ibadah. Jadi dari segi tata ibadah itu gereja karismatik biasanya diawali dengan puji-pujian dan penyembahan lalu ke khotbah. Yang kedua itu ada penyembahan. Jadi biasanya penyembahannya itu harus sesuai dengan yang ada di Alkitab. Jadi bisa berbentuk dalam sorak-sorai maupun puji-pujian. Dan yang ketiga adalah khotbah. Biasanya dengan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Yang keempat adalah jemaatnya. Biasanya jemaatnya lebih fleksibel pakaiannya. Bisa berbentuk celana, gaun, kemeja, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah Katolik. Jadi ada beberapa perbedaan antara gereja Katolik dan gereja lainnya, terutama dengan gereja Protestan. Yang pertama adalah Alkitabnya. Pada Katolik ditambahi dengan kitab Deuterokanonika. Yang kedua adalah Paus. Jadi Paus pada Katolik itu dianggap sebagai penerus dari Rasul Petrus. Yang selanjutnya adalah roti dan anggur. Jadi jika kita menganggap roti dan anggur itu hanya sebagai simbol, pada Katolik roti dan anggur Ekaristi dianggap sebagai benar-benar tubuh dan darah Kristus. Perbedaan yang selanjutnya terletak pada sakramen. Di gereja Katolik ada 7 sakramen, sementara di gereja Protestan hanya terdapat 2 sakramen. Jadi, walaupun terdapat beberapa denominasi gereja yang tentunya memiliki perbedaan antara satu gereja dengan gereja yang lainnya, tetapi ada satu pemersatu yang dinamakan gereja oikumene. Jadi di daerah saya itu biasanya diadakan Natal oikumene oleh pemerintah. Jadi biasanya saya hadir bersama dengan teman-teman saya dan keluarga saya. Ada teman saya yang perempuan memakai kemeja dan rok, ada yang hanya memakai dengan celana, ada yang memakai gaun. Selain itu perbedaannya terlihat dari pakaian yang dipakai oleh pendeta dan pastor maupun romo yang hadir di sana. Tetapi inti dari semua itu adalah sikap saling menghargai, tidak egois, dan tentunya kesadaran bahwa semua hal itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak boleh menghakimi antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi aku nanti ngomongnya tuh di sini. Jadi guys, ini tuh namanya gereja. Nah, gerejanya itu tepatnya itu ada pas di depan Masjid An-Nur. Seperti itu. Nanti aku bakal ngasih tunjuk masjidnya di mana. Oke. Jadi nanti bisa dipindahin gitu guys. Wih, keren kan?
Itu. Sekarang saya akan menunjukkan tentang toleransi multikultural yang ada di sekitar rumah saya. Nah, jadi perumahan saya ini merupakan perumahan yang heterogen, yaitu perumahan yang terdiri dari banyak suku dan agama. Nah, untuk sukunya sendiri itu didominasi oleh suku Melayu, mengingat Pekanbaru yang memang tempat tinggal masyarakat Melayu. Nah, namun kita tetap bisa melihat suku seperti Batak, Jawa, dan lainnya. Nah, untuk agama sendiri itu didominasi oleh agama Islam, namun tetap bisa kita menemukan agama Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatannya saya itu sendiri, biasanya saya mengikuti ibadah bulanan yang dilakukan oleh perumahan saya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan keunikan dari tempat saya di daerah saya, daerah Pekanbaru, bahwa saya sering menemukan tempat ibadah dari umat yang berbeda itu berada di lokasi yang berdekatan. Nah, jadi sekarang saya akan menunjukkan di sini tuh ada yang namanya kelenteng, saya lupa apa namanya, yang merupakan tempat ibadah umat agama Buddha. Nah, jadi kelenteng ini itu sering melakukan upacara-upacara keagamaan dan tentunya melibatkan warga-warga sekitar. Padahal warga sekitar itu tidak ada satupun yang beragama Buddha. Namun toleransi tetap terjaga dan tetap ada rasa hormat. Jadi semua masyarakat yang walaupun non Buddha itu tetap mau membantu memeriahkan acara-acara yang diselenggarakan oleh kelenteng ini. Nah, setelah ini kita bisa melihat bahwa ada masjid atau musola yang dibangun oleh masyarakat setempat yang memang merupakan masyarakat yang beragama Islam. Nah, saat proses pembangunannya pun warga-warga yang bukan Islam juga membantu dalam bidang pembiayaan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat toleransi antara umat beragama dan umat bersuku budaya sangat bagus. Aduh, ya. Oke. Selanjutnya saya juga tetap akan menunjukkan tentang tempat ibadah yang juga merupakan berasal dari umat agama yang berbeda, namun berada di lokasi yang berdekatan dan saling bantu. Nah, ini dia adalah Masjid An-Nur yang berada di Jalan Hang Tuah. Nah, jadi masjid ini merupakan masjid yang digunakan oleh masyarakat Pekanbaru untuk melakukan kegiatan-kegiatan agama. Jadi semua kegiatan agama Islam itu dipusatkan di Masjid An-Nur ini. Kita bisa melihat bahwa Masjid An-Nur ini sangat besar, tak hanya bangunannya tetapi juga halamannya. Karena itu Masjid An-Nur ini bisa dipakai oleh juga merupakan berasal dari umat agama yang berbeda, namun berada di lokasi yang berdekatan dan saling bantu. Nah, ini dia adalah Masjid An-Nur yang berada di Jalan Hang Tuah. Nah, jadi masjid ini merupakan masjid yang digunakan oleh masyarakat Pekanbaru untuk melakukan kegiatan-kegiatan agama. Jadi semua kegiatan agama Islam itu dipusatkan di Masjid An-Nur ini. Kita bisa melihat bahwa Masjid An-Nur ini sangat besar, tak hanya bangunannya tetapi juga halamannya. Karena itu Masjid An-Nur ini bisa dipakai oleh semua umat. Tidak hanya umat Islam, namun umat-umat lainnya itu juga bisa menggunakannya secara bebas. Mengapa? Karena mereka menyediakan fasilitas halaman yang luas itu sebagai media bagi masyarakat Pekanbaru untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya tiap pagi seperti berolahraga dan lain sebagainya. Nah, di depannya, tepat di seberang Masjid An-Nur itu, kita bisa melihat adanya HKBP Kota Pekanbaru yang juga menyediakan fasilitas untuk berolahraga pagi bagi setiap umat. Dan juga terkadang setiap bulan itu HKBP Pekanbaru ini melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi lansia setiap bulannya dan terbuka untuk umum, tak hanya untuk umat Kristen tetapi untuk semua umat.
yang saya perhatikan antara HKBP Kota Pekanbaru dengan Masjid An-Nur itu seperti berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan bagi masyarakat setempat tanpa pandang bulu. Dan itu merupakan sebuah contoh dari penghargaan atas multikulturalisme yang baik. Nah, sekianlah penyampaian dari saya. Terima kasih. Aduh guys, capek guys ngomong. Jadi saya sedang berada di depan salah satu masjid di perumahan saya. Nah, di perumahan saya ini mayoritasnya itu beragama Muslim. Mungkin hanya sekitar 30 rumah yang beragama non-Muslim. Nah, meskipun demikian, toleransi di perumahan kami itu tetap terjaga. Misal salah satu contohnya itu pada saat Idul Adha. Nah, Idul Adha itu sangat identik dengan pemotongan kurban kan. Nah, walaupun kami sendiri bukan yang beragama Muslim, kami tetap dapat pembagian kurbannya tersebut. Nah, salah satu contoh lainnya itu pada saat kami melakukan persekutuan ibadah di rumah kami nggak merasa terganggu dengan gangguan dari tetangga-tetangga kami yang kebetulan di sekitar rumah saya itu semuanya beragama Muslim. Di blok saya itu hanya rumah kami lah yang beragama Kristen. Nah, sebaliknya pada saat azan maghrib atau waktu-waktu lainnya, kami juga berusaha untuk tidak menimbulkan keributan agar tidak mengganggu kenyamanan saudara-saudara kami yang tinggal di sekitar kami yang sedang beribadah. Ini adalah kampungku. Aku sangat nyaman berada di sini. Kenapa? Udaranya bersih, asri, sejuk. Banyak hal lain yang bisa dibanggakan dari sini. Tapi yang membuatku nyaman berada di sini bukanlah hal itu. Tapi rasa kasih sayang dan tidak pandang bulu, itulah yang membuatku nyaman berada di sini. Kampung ini terkenal akan marga Sianturi. Kampung ini adalah kampung Sianturi, tapi saya yang bukan marga Sianturi tetap bebas menyuarakan pendapat, tetap bebas hidup, tetap bebas hidup nyaman di kampung ini. Masih ada banyak marga lain yang merasa nyaman hidup di kampung ini. Kemajemukan di sini bukanlah suatu batas untuk membangun rasa persaudaraan. Marga selain Sianturi di sini itu tidak dikucilkan seperti yang ada di beberapa daerah. Banyak marga yang bukan dari kampung tersebut malah diusir dari rumahnya sendiri, bahkan tanahnya sendiri. Tapi kampung ini berbeda. Saya sangat nyaman berada di sini. Kemajemukan ini bukanlah suatu batas untuk mengasihi sama, bukanlah suatu batas untuk membangun persaudaraan. Lihatlah betapa sejuknya dan betapa serinya pemandangan di sini. Tuhan, semoga Tuhan selalu memberkati kampung ini. Iya,
Oke, jadi aku udah di rumah nenekku sekarang. Aku mau membicarakan tentang multikulturalisme di daerah kami. Langsung aja kita lihat ini nih. Ini. Oke. Biasa kalau kami lebaran memberi entah parkir miskin lah ya, entah yang susah-susah gitu Iya, lah ya. iya, Nek. Entah beras, entah apa benda. Nah, kalau tiap sore mengasih makanan di masjid untuk bukaan gitulah ya. Iya, Nek. Ya, gitu kan. Nah, Kalau misalnya hari tahun baruan juga tahun kami- baruan pun gitu juga kami selain datang ke rumah yang bertahun baru gitulah ya. Iya, saling salam-salaman kan ya. Salam-salaman Iya, kita, ucapan bertahun baru. Makan Kalau kue. kalau makan kue, kalau umpamanya kita hari raya datang ke rumah kami, saling menghargai lah Iya, sama yang beda yang sama beda kita. agama kita hargai selalu gitulah ya. Iya. Kalau Nek sendiri ini sering apa ngajak ke rumah kalau ada tahun baruan? Nah, kalau tahun baru ya kami sering ngajak orang ini ke rumah. Kalau lebaran kami sering diajak orang ini ke rumahnya, saling menghargai walaupun lain agama. Ya, gitu. satu rahim Satu katanya. rahim Iya. kan. Iya. Kita kan sama manusia kan, Nek. Sama manusia ya. Oke. Gitu, oke. Udah gitu. Pesan nenek untuk kawan-kawan kulan. Pesan gimana? Nah, misalnya sebagai orang yang beragama kita seharusnya Pada anak-anak semua kita walaupun lain agama kita hargai selalu, walaupun Islam walaupun Kristen itu sama juga agama, dan kita melecehkan agama lain sama juga kita hargailah agama itu gitu. karena kodratnya kita semua manusia kan, Ya, Nek. iyalah kodratnya kita semua manusia saling menghargai. Oke, makasih, Nek. Oke, itu sekian dari untuk multikulturalisme di daerahku. Oke. Halo, perkenalkan nama gue Chandra Maulisa Padasi. Gue dari kelompok agama kelas 12 dunia 1. Kali ini gue pengen ngajak tur tentang multikulturalisme di lingkungan gue. Nah, gue itu kan dari Jakarta ya. Jadi ya kota yang dimana banyak lah orang datang dari berbagai macam tempat sebagai kota ibu kota kan. Jadi banyak budaya yang menyatu dalam satu tempat. Jadi pada kesempatan ini gue bakal menjelaskan tentang sekilas tentang multikulturalisme yang ada di lingkungan sekitar gue, yaitu di komplek perumahan gue. Selamat menikmati. Nah, sekarang yang lagi di belakang gue ini adalah Masjid Jami Baitur Nur. Masjid ini adalah masjid utama di komplek perumahan gue. Nah, kalau dari namanya masjid kan berarti itu tempat beribadah umat agama Islam kan. Di sini tuh berarti biasanya tempat di mana umat agama Islam beribadah setiap hari Jumat dan pada waktu-waktu sholat lainnya. Salah satu yang bisa gue note dari multikulturalisme yang dipegang erat oleh kelompok umat beragama di komplek kami adalah bahwa ini tuh di belakang itu, di kanan itu tuh biasanya merupakan tempat pemotongan kurban. Yang paling gue note itu biasanya ya keramahan waktu Idul Adha. Nah, di situ setiap umat beragama bisa bersama-sama merayakan ya. Kan ketika umat Islam sedang mengadakan Idul Adha, kita sama-sama merayakan juga. Ada juga kegiatan berbagi daging kurban gitu, terutama kepada penduduk-penduduk sekitar komplek dan juga penduduk-penduduk yang kurang beruntung. Itu adalah salah satu bentuk ya penghargaan kita sebagai sesama gitu. Dan juga kalau misalnya Idul Fitri gitu kan ya, ini kan rumah berjejer-jejer gitu segala macam. Banyak rumah dalam satu komplek ini. Yang paling gue suka itu juga waktu Idul Fitri biasanya orang gitu ya pada silaturahmi gitu keluar rumah jalan-jalan.
terus kayak ke rumah, misalkan ada rumah eyang atau rumah kayak opung-opung atau kayak kakek yang udah sepuh gitu kan, biasanya disilaturahmiin, jadi pada mampir salim gitu, mohon maaf lahir batin segala macam. Dan yang paling gue tungguin juga tuh biasanya pasti ada bagi-bagi opor ayam ya, itu kerasa sih hangatnya kayak sama tetangga bareng-bareng merayakan hari raya lah gitu. Walaupun sekarang ya di masa covid ini jadi kelihatan lebih sepi ya, tapi itu sih yang paling dirinduin juga dari keramahan sesama gitu. Nah, ini di belakang gue ini sekarang adalah Erpetra. Erpetra ini adalah ruang publik terbuka ramah anak yang biasanya jadi tempat hub di mana anak-anak bisa berkumpul, bertingkah lah kayak berkegiatan di sore hari gitu. Tapi sayangnya kan mengingat pandemi covid ini jadinya itu masih ditutup gitu. Kan untuk menegaskan PSBB juga, jadi untuk social distancing. Biasanya sih yang terjadi dalam Erpetra ini ya, mana anak-anak bisa berkumpul bareng, beraktivitas. Itu juga ada pendidikan kayak kegiatan yang mengajarkan toleransi. Gue nggak bisa nunjukin fotonya sih, tapi emang ada itu. Waktu itu gue juga nontonin aja bareng ada pembimbing-pembimbingnya. Tapi ya situ biasanya bisa main pingpong gitu, berkegiatan kayak mengeratkan lah hubungan satu sama lain gitu. Tapi ya inilah gara-gara pandemi jadi ya ditutup aktivitas seperti itu. Itu emang satu aktivitas multikulturalisme di komplek gue yang menurut gue oke. Jadi kayak mengajarkan kekerabatan satu sama lain. Nah, kalau di sini di daerah Tanah ini tuh biasanya tepat diadainnya kegiatan 17 Agustus gitu di komplek gua. Sekarang sih ya kayak kemarin tuh udah gak ada lagi, cuman ya di situ biasanya anak-anak tuh pada keluar gitu, ikutin lomba-lomba 17-an yang ada lomba lari bendera, ada lomba gigit kelereng gitu segala macam. Ada juga lomba-lomba cari-cari lah, kayak lomba-lomba nyari blender sembunyi. Biasanya situ juga ya bapak-bapak ibu-ibunya juga keluar 17 Agustus gitu, saling merayakan. Cuman ya kembali lagi ke pandemi covid ini ya, jadi sepi aja gitu semuanya. Cuman itu adalah salah satu pesan multikulturalisme yang bisa gue dapet sih dari komplek gue ya. Begitu ada kegiatan yang seperti itu semuanya pada ikut gitu. Walaupun sekarang kayak kelihatannya di rumah-rumah aja, tapi sebenarnya ya kalau emang ada kegiatan bersama biasanya ada aktif. Ya mungkin gitu aja sih kalau bisa dilihat dari komplek perkotaan sih ya, apalagi ini gak bisa keluar komplek juga. Tapi itu sih multikulturalisme yang bisa gue lihat dalam komplek gue di kehidupan sehari-hari gue. Dengan demikian, berdasarkan video yang sudah kami rangkum mengenai multikulturalisme, dapat kita simpulkan bahwa hakikatnya multikulturalisme itu pasti ada di antara kita semua. Kita sama namun berbeda agamanya, sukunya, budayanya, dan adat istiadatnya. Kemajemukan inilah yang merupakan harta yang harusnya kita toleransi dan kita pelihara untuk menjaga kerukunan di antara kita semua. Marilah kita meningkatkan rasa kasih sayang dan empati terhadap sesama kita supaya kita bisa saling menghargai antar umat beragama yang beda rasnya, dan itulah yang akan membawa kita kepada persatuan dan kesatuan.